Saudara dan saudari, pada hari ini kita akan merefleksikan satu pertanyaan lagi. Nah, pertanyaannya begini: berapa nilai hidup manusia? Saudara dan saudari, kita akan merefleksikan pertanyaan ini dengan satu cerita yang cukup terkenal di Amerika Serikat ini. Nah, cerita itu kira-kira begini. Pada suatu ketika ada seorang anak laki-laki datang kepada ayahnya dan bertanya kepada ayahnya begini, "Ayah, berapa sih nilai hidup saya?" Pada saat itu ayahnya melihat anaknya yang laki-laki tadi. Dia berusaha untuk mau menjelaskannya, tapi dia tidak terlalu yakin. Dia ragu-ragu. Tapi dia mempunyai satu ide. Ide itu begini. Akhirnya dia mengambil di dalam sakunya itu sebuah batu kecil seperti ini. Nah, dia tunjuk kepada anaknya bahwa, "Anakku, lihatlah batu ini. Dan saya minta kamu untuk pergi ke pasar dan menjual batu ini. Taruh saja di pasar. Dan ketika kalau orang bertanya berapa harga batu ini, Anda hanya menunjukkan 2 jari tanpa berbicara apa-apa, tanpa jawab kepada orang yang bertanya tadi." Anaknya pun mengikuti nasihat ayahnya. Anak itu membawa batu kecil dari ayahnya itu pergi ke pasar dan meletakkannya di pasar. Tak lama kemudian datang seorang ibu bertanya kepada anak itu, bilang, "Nak, berapa sih harga batu kamu?" Anak itu tidak menjawab apa-apa, tetapi dia hanya mengangkat 2 jari. Nah, ibu itu bilang, "Ya, kalau harganya $2, saya mau beli." Nah, $2 itu kira-kira dalam rupiah itu sekitar 20.000. Anak itu pergi kembali kepada bapaknya bahwa, "Bapak, ada satu ibu yang mau beli batu ini dengan harganya $2. Terus ayahnya bilang, "Sekarang kamu bawa batu ini ke museum. Pergilah di sana." Dan anaknya pun mengikuti ayahnya dan pergi ke museum. Sampai sana ia meletakkan batu itu. Tak lama kemudian ada seorang laki-laki datang dan melihat batu itu begitu bagus. Dia bilang, "Nak, berapa sih harga batu kamu itu?" Anak itu mengangkat 2 jari lagi. Nah, laki-laki tadi dia bilang, "Kalau begitu harganya $200, saya mau beli." Saudara dan saudari, anak itu begitu terheran. Wah, 200 itu kalau dalam rupiah itu sekitar 2 juta lebih. Nah, anak itu kembali ke bapaknya. Dia bilang, "Bapak, orang mau beli batu ini dengan harga 2 juta lebih. $200. Bapaknya dia bilang, "Bagus anak, sekarang kamu ambil batu yang ini, pergi ke toko batu khusus. Dan Anda langsung menuju kepada tuan toko batu itu." Anak pun mengikuti nasihat bapaknya, dia pergi ke toko batu tadi. Ketika dia masuk ke situ dan menuju tuan toko itu,
pemilik toko itu, dia tunjukkan batu kepada tuan toko itu. Tuan toko bilang, waduh, batu itu yang saya cari selama ini. Kamu dapatnya di mana? Berapa yang saya harus bayar kamu untuk bisa dapat batu ini? Anak itu mengangkat 2 jari lagi. Setelah dia mengangkat 2 jari, orang itu dibilang, ya, kalau $200.000 saya mau beli. Nah, $200.000 itu kalau dirupiahkan itu sekitar 2 M lebih. Nah, saudara dan saudari, anak itu mengambil batu itu kembali kepada bapaknya. Dia bilang, "Papa, orang mau beli dengan $200.000. Jadi sekitar 2 M lebih di dalam rupiah." Akhirnya bapak itu berbicara kepada anak itu. Dia bilang, "Anak, kamu sudah tahu sekarang berapa nilai hidup kamu." Saudara dan saudari, makna dari cerita ini mau mengatakan kepada kita, saya mau melihat 3 hal. Pertama, kadang dalam perjalanan hidup kita tidak tahu nilai hidup kita. Mungkin sekarang ini banyak anak muda yang tidak tahu berapa nilai hidup mereka, berapa nilai hidup manusia, apa martabat hidup kita. Jadi anak ini dia tidak tahu nilai hidupnya berapa, sehingga dia bertanya. Nah, saudara dan saudari, banyak orang tidak tahu, sehingga banyak anak muda yang menjual diri dengan begitu murah. Hidup tidak boleh dijual. Hidup ini bukan barang. Hidup ini yang begitu mulia. Saya akan jelaskan mengapa begitu mulia. Jadi seperti anak tadi, dia tidak tahu makna hidup kita. Kita harus tahu apa makna hidup kita. Kita harus tahu apa nilai hidup kita. Kita harus tahu berapa nilai hidup kita. Itu yang pertama. Anak tadi dia tidak tahu nilai hidup kita, nilai hidupnya. Kita juga kadang-kadang tidak tahu. Sekarang kita harus belajar untuk mengetahui apa nilai hidup kita. Itu poin yang pertama. Anak tidak tahu nilai hidupnya, sehingga dia bertanya, berapa sih nilai hidup saya, kepada ayahnya. Poin yang kedua, saudara dan saudari, ini banyak sekali terjadi di dunia ini. Kadang orang lain yang menentukan nilai hidup Anda. Nilai hidup Anda, karena Anda itu dari orang miskin, maka nilai Anda sekian. Martabat Anda itu sekian. Jadi Anda itu tidak begitu laku. Atau karena Anda itu berasal dari orang kampung, maka nilainya sekian. Anda itu berasal dari pulau ini, maka nilainya sekian. Negara ini, maka nilainya sekian. Saudara dan saudari, hidup kita, nilai hidup kita itu tidak ditentukan oleh orang lain. Orang itu tidak bisa menentukan. Dia baru tahu orang itu terlalu kurus, maka dia punya nilainya sekian. Orang itu terlalu gemuk, maka nilainya sekian. Orang itu terlalu muda, maka nilai sekian. Orang itu terlalu tua, maka nilainya sekian. Saudara dan saudari, nilai hidup manusia tidak ditentukan oleh orang lain, tidak ditentukan oleh manusia. Raja tidak bisa menentukan hidup orang. Presiden tidak bisa menentukan hidup orang. Orang tua kadang-kadang itu tidak bisa menentukan nilai anaknya berapa. Maka bapak tadi itu dia bilang, itu pergi bawa itu. Sehingga kadang-kadang itu saudara dan saudari, orang bisa melihat hidup Anda itu seperti $2 tadi. Ada orang hanya melihat bahwa itu harga nilai Anda itu hanya $2. Karena hanya bisa yang itu. Atau ada orang yang melihat itu bahwa itu harganya hanya $200 yang bisa ditaruh di museum. Tetapi ada orang yang bisa melihat karena itu tuannya
maka dia tahu bahwa itu harga batunya, dia yang menentukan itu. Maka dia bilang, saya kasih kau 2 miliar. Saya kasih kau 200.000 dolar. Nah, saudara dan saudari, itu karena itu. Jadi hidup, yang pertama tadi itu bahwa hidup kita tidak ditentukan. Kita tidak bisa menentukan nilai hidup kita. Karena kita tidak tahu. Sehingga itu. Nah, yang kedua, kadang orang menilai, orang yang menentukan nilai hidup kita. Tidak. Orang lain tidak bisa menentukan nilai hidup kita. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, siapa sih yang menentukan nilai hidup kita? Berapa sih nilai hidup kita? Saudara dan saudari yang terkasih, yang bisa menentukan nilai hidup kita, martabat hidup kita itu sungguh-sungguh berakar dan berasal dari Allah sendiri. Nah, saudara dan saudari, jadi saya mau katakan bahwa hidup kita itu, makna hidup kita tidak ditentukan oleh diri sendiri, makna hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi makna hidup kita ditentukan oleh Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita. Anda mau tahu kitab suci? Pergi saja, lihat saja kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Allah berfirman begini, bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Nah, saudara dan saudari, inilah firman Allah. Allah yang menciptakan kita, dan Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Maka nilai hidup kita itu adalah Allah yang menentukan. Jadi pertama sekali, siapa yang menentukan nilai hidup kita? Allah yang menentukan nilai hidup kita. Itu yang penting, karena Allah yang menciptakan hidup kita. Nah, sekarang Allah yang menentukan hidup kita. Terus berapa sih nilai hidup manusia? Berapa sih nilai hidup kita? Saudara dan saudari, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tidak bisa menyelamatkan diri, maka Allah berjanji kepada mereka bahwa akan datang penyelamat. Saya mau bacakan Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Bilang begini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saudara dan saudari, nilai kita itu begitu besar, tidak bisa ditebus oleh barang-barang yang ada di dunia ini. Orang lain pun tidak bisa menebus kita. Yang hanya bisa menebus kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah. Dialah anak tunggal Bapa yang mampu menebus dosa-dosa kita. Nah, caranya dia menebus kita dengan apa? Saudara dan saudari, kita lihat surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Bilang begini, ini saya mau katakan bahwa Yesus itu sebagai anak Allah, dia bilang Yesus sebagai anak Allah merendahkan dirinya sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan kita, tetapi tidak dalam dosa, saudara dan saudari. Dan dia rela mati, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, berapa sih nilai hidup manusia? Berapa sih nilai hidup kita? Saudara dan saudari yang terkasih, nilai hidup kita adalah Allah sendiri. Lihat saja Yesus rela mati dan mati di atas kayu salib. Itulah harga kita. Itulah nilai hidup kita. Jadi saudara dan saudari, nilai hidup kita,
manusia. Nilai kita tidak bisa dibeli oleh apapun. Makanya Allah tidak bisa menggantikan kita dengan apa yang sudah Dia ciptakan. Allah hanya memberikan kita anak tunggalnya, yaitu bahwa Yesus rela mati untuk kita dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau Anda bertanya, siapa yang menciptakan kita? Allah yang menciptakan kita. Siapa yang menentukan nilai hidup kita? Nilai hidup kita ditentukan oleh Allah sendiri. Kita tidak bisa menentukan nilai hidup kita, dan kita juga tidak bisa menentukan nilai orang lain, atau orang lain juga tidak bisa menentukan nilai hidup kita. Nilai hidup kita hanya berasal dari Allah. Karena itu tanggung jawab kita semua itu, kita harus menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Dan Anda bertanya, berapa sih nilai hidup kita? Nilai hidup kita itu adalah Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus yang rela mati untuk kita. Itulah cinta Bapa terhadap kita. Cintanya begitu besar, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Itulah cinta Bapa kepada kita. Dan cinta Yesus kepada kita dan kepada Bapa, yaitu Ia rela dan taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah saudara dan saudari, refleksi kita tentang pertanyaan yang paling penting, yaitu berapa sih nilai hidup manusia. Akhirnya saudara dan saudari yang terkasih, saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu Anda menonton video ini. Saya mohon bantuan untuk Anda, tolong subscribe, tolong share, dan juga klik like. Terima kasih dan Tuhan memberkati Anda.